Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Sylvina Yulianti, NIM 202033100 dari kelas 4B dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini ketemu lagi di vlog saya yang akan membahas mengenai materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari media pembelajaran itu. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari media pembelajaran itu, yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Kemudian, kita akan membahas mengenai nilai dari media pembelajaran itu. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Kemudian media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Kemudian, apa sih manfaat dari media pembelajaran itu? Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Kemudian pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi. Kemudian siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari media pembelajaran itu. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis, ada media auditif, media visual, media audiovisual. Kemudian berdasarkan teknik pemakaiannya, ada media elektronik dan media non-elektronik. Kemudian berdasarkan daya jangkaunya, ada daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis dari media pembelajaran itu. Ada media dua dimensi, yaitu contohnya gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster. Kemudian ada juga media tiga dimensi, yaitu ada model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama. Kemudian ada media proyeksi, yaitu slide, film strip, dan transparan. Kemudian ada lingkungan sebagai media seperti kebun, pasar, industri, dan sekolah. Oke, masih semangat ya. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor-faktor pemilihan dari media pembelajaran itu. Yang pertama ada objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kemudian kita akan membahas mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan sesuai dengan taraf berpikir siswa.
Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan di vlog saya kali ini, yaitu mengenai materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam mengucapkan materi tadi. Sekian dari saya, tunggu vlog dari saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.